Oknum polisi berpangkat Bribka ini diduga terlibat dalam kasus korupsi puluhan miliar dana pajak kendaraan di Samsat Kota Tasikmalaya. Dugaan kasus korupsi di puluhan miliar itu diduga dilakukan korupsi. Korupsi saat ini sudah menjadi tren di mana-mana. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi. Mulai dari level menteri sampai kepada level kepala desa. Korupsi kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Bahkan yang menyandang status PNS, pegawai negeri sipil, tanpa disadari dalam kesehariannya telah melakukan perilaku korupsi kecil-kecilan dengan modus terlambat masuk kantor dan cepat pulang sebelum waktunya. Padahal mereka telah digaji oleh negara dengan jam kantor yang sudah ditentukan. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium 4 yang susah disembuhkan. Dan yang lebih parah lagi, terduga korupsi pun tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media, mereka tidak menampakkan wajah penyesalan, apalagi perasaan bersalah. Dan dengan enteng mereka menjawab, "Kan ini baru dugaan, belum tentu kami bersalah. Dan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah." Sangat ironis memang ketika melihat sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dibandingkan dengan negara-negara lain. Apa yang kita cari di negeri ini semuanya ada. Bahkan negeri ini bisa dikatakan sebagai serpihan surga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua rakyat Indonesia. Karena semua yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian kita semua ada di negeri ini. Mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, nikel, semuanya ada.
Dan di tanah yang sangat subur ini, semua yang kita tanam akan tumbuh dengan subur, sehingga tidak ada lagi penduduk miskin yang kelaparan. Pertanyaannya, kenapa kemiskinan semakin banyak, bukannya semakin berkurang? Jawabannya, karena kita tidak pernah bersyukur dan mengelola dengan baik apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ditambah lagi perilaku korup para pemimpin yang rakus dan tamak terhadap harta yang bukan haknya, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bukan mengelakkan dari fakta, tetapi jangan sampai upaya pendidikan anti korupsi hanya ketika kuliah saja. Sejak dini, pendidikan anti korupsi ini harus diberikan, bahkan di dalam keseharian di rumah. Tidak selalu harus dibingkai dengan kata korupsi. Mendidik kejujuran, keadilan, tidak mengambil yang bukan haknya, dan menghargai hak orang lain merupakan bingkai abadi yang relevan untuk pendidikan anti korupsi. Mari kita katakan, korupsi, no.